Kalau untuk produk gula kristal rafinasi sebagaimana kita ketahui memang prosesnya sendiri memang, lebih panjang, Panjang. pemurniannya juga lebih lama. Halo, kembali lagi di podcast Manisnya Agri, Sweet, Sweet, Sweet. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super manis, datang dari luar Jakarta. Beliau akan memberikan informasi yang sangat informatif dan tentunya manis untuk semua Manisnya Agri, pendengar di seluruh Indonesia. Kita sambut beliau, Ibu Ocha. Halo, Mbak Halo, Gul. apa kabar Mbak Ocha? Alhamdulillah, kabar baik. Ketemu lagi setelah Hampir 1 bulan ya, Mbak? sebulan ya, saya pikir udah Iya. setahun kita nggak ketemu. Baru sebulan Lama ternyata banget ya. ya. Oke. Gimana penerbangannya Iya, tadi? alhamdulillah lancar. Terima kasih loh Bu sudah datang ke podcast Manisnya Agri. Sama-sama. Walaupun ini cuma 3 kali 3, tapi tetap hangat. Betul. Tentunya bersatu kita lebih manis. Iya. Silakan Ibu Ocha memperkenalkan dirinya dari Iya. mana dan sekarang jabatannya sebagai apa? Oke, baik. Terima kasih Mbak Glo. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Agri yang telah mengundang saya ke sini jauh-jauh dari Palembang. Izinkan perkenalkan, nama saya Devita Roza. Oke. Saat ini saya bekerja di Balai Besar POM di Palembang. Sudah berapa lama Bu Ocha nih bekerja di Balai Besar POM Palembang? Palembang, ya. Kalau masuk Balai POM-nya sudah dari 2006. Oke. Jadi saat pertama kali masuk saya ditempatkan di kampung halaman saya di Padang. Oke. Jadi sempat bekerja di sana 5 tahun dan pindah ke Balai Besar POM di Palembang semenjak 2011 ikut suami. Oke, jadi ini orang awak nih. Iya. Oh, orang awak. Dari mana nih Padangnya? Nanti kita makan nasi Padang habis ini ya Bu. Iya. Kegiatan BPOM itu kan yang kita tahu nih mensosialisasikan mengenai perlindungan konsumen dalam artian food safety-nya Iya. kepada para pengguna ataupun para pelaku usaha UMKM. Boleh diceritakan kira-kira tuh seperti apa sih ruang lingkup pekerjaannya selama ini gitu? Oke, baik. Jadi kebetulan memang saat ini saya ditempatkan di bagian sertifikasi yang memang berhubungan dengan pelaku usaha UMKM yang ingin meningkatkan kelasnya dari PIRT menjadi MD. Sehingga dari Badan POM sendiri kita memang ada satu program khusus pendampingan UMKM. Bagaimana kita memberikan kapasitas pengetahuan kepada pelaku usaha sampai kepada mengarahkan terkait regulasi ataupun peraturan dalam mendaftarkan izin produknya di Badan POM seperti itu. Oke, jadi ini menaikkan kelasnya UMKM ya. Iya. Gitu. Jadi biasanya ini BPOM-nya yang menjemput bola datang ke UMKM atau UMKM yang datang ke BPOM nih? Dua-duanya Mbak. Jadi Oke. kita selain didatangi oleh pelaku usaha, kita juga secara aktif jemput bola seperti itu. Jadi Karena ada program reguler gitu. betul, dan Oke. kita ditargetkan dari Badan POM bahwasanya dalam 1 tahun kita harus mendampingi sekian pelaku usaha dan targetnya nanti goalnya itu pelaku usahanya mendapatkan nomor izin edar di Badan POM seperti itu. Targetnya boleh tahu berapa setahun? Misalkan ada KPI-nya ya, betul. misalkan setahun itu 1.000 UMKM yang mendaftarkan apa segala macam. Ya, kalau di UPT di Balai Besar POM kita ditarget 1 tahun pendampingan UMKM sebanyak 25 UMKM. 25 Iya, UMKM. karena endingnya nanti sampai izin edar dan itu prosesnya sangat Lumayan panjang lama ya. seperti itu. Oke. Dan itu biasanya semua provinsi sama targetnya? Berbeda. Atau berbeda-beda? Berbeda. Oh, oke. Tergantung kondisi di sana ya Betul, mungkin ya. betul. Oke, baru tahu saya nih kalau ini Iya. informasinya. Jadi si manis kalau perlu sesuatu terkait yang berkaitan dengan Balai Besar POM, tidak hanya bisa mereka yang datang ke si manis semuanya, si manis juga boleh datang langsung ke Balai Besar POM di lokasi masing-masing semua untuk menaikkan kelasnya tadi ya. Iya. Gitu. Betul, Dan pastinya akan dibantu dengan sangat intensif oleh tim yang ada di sana ya. Betul. Gitu.
Oke, Mhm, mungkin mhm, Ibu Ocha boleh cerita sedikit nih mhm, mengenai apa sih bedanya PIRT mhm. dan MD itu Iya, kira-kira apa? baik kalau saat ini pelaku usaha UMKM pangan yang ada Mhm, di Indonesia mhm, kebanyakan masih, skalanya industri rumah tangga pangan, Mbak Glo. mhm. Dan, tidak menutup kemungkinan mereka naik kelas ke, BPOM atau Bepom, mendapatkan nomor izin edar MD. Yang MD. membedakan secara prinsip antara industri rumah tangga pangan dan, industri yang bisa didaftarkan ke Badan POM Mhm, itu dari, skala produksinya oke. dan tempat produksinya sendiri. Misalkan mereka masih Oke. memproduksi di, dapur yang masih bergabung dengan dapur rumah tangga, maka Oh, mereka belum bisa kita arahkan untuk ke Badan POM, seperti oke itu. Jadi gitu ya. prinsipnya Dari dapur sisi dapur produksi aja iya, udah harus ini ya, berpisah, oke terpisah seperti ya. itu. Dari Heeh. selain dapur Selain apalagi yang dapur, dinilai? dari produknya sendiri, ada Mhm. beberapa produk yang memang wajib ke Badan POM. Misalkan, produk hasil olahan, ikan, unggas, ataupun daging yang memerlukan penyimpanan beku, Mhm. maka itu otomatis harus ke Badan POM, tidak bisa mendapatkan izin edar PIRT. Jadi harus Badan Oh, POM. Terus kemudian pangan-pangan yang memang wajib SNI, itu iya. seperti gula, gula Rafinasi. iya, gula rafinasi, gula kristal putih, terus, garam beriodium, Mhm. tepung terigu, minyak goreng yang ada fortifikasinya itu wajib ke Badan POM. Oke. Serta ada produk-produk, pangan kebutuhan gizi khusus seperti, formula bayi, terus Mhm. susu untuk penderita, gagal ginjal seperti itu juga Yang khusus-khusus wajib ke ya Badan wajib ke POM, Badan tidak POM ya. bisa mendapatkan izin PIRT, Itu seperti itu. biasanya berapa lama sih Ibu prosesnya? Paling cepat Pengurusannya. berapa? Paling lama Oke. bisa berapa lama Nah, ini nih? pertanyaan yang paling sering, Iya, iya, yang paling sering ditanyakan karena kan oleh mungkin nih iya, banyak pendengar kita si manis-manis yang ada di seluruh Indonesia tuh, iya, dalam rangka menuju ke situ nih. betul. Mereka mungkin butuh informasinya kira-kira, Iya, prosesnya estimasi tuh waktunya ya. estimasi waktu dan kira-kira, ada tips and trick nggak sih untuk Iya, bisa mereka dapetin, izin edar. izin edarnya itu lebih cepat, Iya, kira-kira seperti apa? iya. Ini menarik. Baik, ini, pertanyaan yang paling sering Mbak Iya, Glo ditanyakan oleh pelaku usaha mhm, UMKM kepada kami di Badan POM, karena pada prinsipnya bagi pelaku usaha waktu adalah uang. benar, Ketika mereka mau menempuh perizinan yang maha panjang, maka mereka akan mikir-mikir dulu males, gitu iya ya, udah udah kayak, males duluan "Aduh, gitu ya. perlu nggak ya?" Iya, Gitu. padahal kalau, timeline-nya Mhm, kalau di kita punya timeline, karena kita kan merupakan pelayanan publik. Pelayanan yes. publik saat ini ada timeline. Ketika Oke, kita berlama-lama dalam memproses suatu, permohonan perizinan yang masuk, maka kita udah, mendapatkan penilaian yang tidak bagus. oke, Saat ini kita dimonitor juga oleh Kemenpan RB bahwasanya kita, harus memenuhi timeline dari pelayanan publik. oke, Nah, untuk, perizinan, izin edar di Badan POM sendiri, mhm, selama saya di bagian sertifikasi, track record yang paling tercepat yang pernah kami, keluarkan itu di 2 bulan. 2 bulan dia oke, sudah keluar izin edarnya, selama memang persyaratannya terpenuhi. terpenuhi lengkap ya, Baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis di teknisnya. lapangan, seperti itu. Kalau paling lama, Paling ada yang lama sampai menahun nggak sih Bu sebenarnya? sebenarnya itu kembali ke pelaku Pelaku usahanya Mbak usahanya Glo, ya? ketika kita sistemnya click on, click off. Ketika Oh, misalkan, datanya kita kembalikan kepada pelaku usaha dan mereka tidak melakukan nggak perbaikan, feedback maka lagi, tidak di-feedback lagi ke kita, maka ya bisa bisa lama banget ya. sampai 2 tahun juga bisa gitu, karena dia tidak, melakukan perbaikan seperti yang diminta oleh evaluator. Oke, Mhm, tapi sebenarnya, eee, yang paling sering yang jadi kendala nih, iya, yang membuat, mhm, prosesnya itu lama apa sih iya. di step yang mana Iya, gitu? karena kita, prinsipnya ketika mengeluarkan izin edar adalah ketika pelaku usaha UMKM sudah siap secara administrasi dan secara teknis tempat Mhm, dapur produksi. Kenapa? Karena kita akan memproduksi makanan. yes, Makanan harus diproduksi di tempat yang higienis, higienis, di tempat bersih. yang memenuhi kaidah cara produksi pangan cara produksi, pangan olahan yang baik, Mhm, seperti itu. Jadi, hal itu yang membuat mereka, terkendala ketika mmm, misalkan, petugas ataupun, yang lagi survei, auditor mhm, turun ke lapangan lapangan, meminta, perbaikan dari tempat produksi, seperti itu, tempat yang membuat produksi lama. ya yang Iya, lama ya, tapi kalau tempat secara produksi. administrasi Kalau nggak secara administrasi nggak saat terlalu ini rumit ya?
Saat ini alhamdulillahnya pemerintah kan sangat pro UMKM. Iya. Semua perizinan itu dipangkas seminimal mungkin, Oke. sehingga tidak ada lagi perizinan-perizinan yang berlapis seperti itu Mbak Glo. Jadi kalau Oh. izin NIB-nya sudah terbit, maka itu sudah bisa melakukan jenis usaha apa saja seperti itu. Jadi tidak ada kendala mestinya dalam perizinan, Oke. dalam legislasi. Dalam legislasi, Iya. administrasinya Legalitas. ya. Oke. Jadi ini memang semua Mm-mm. kayak di pemerintahan sekarang kan Mm-mm. memang lagi menggaung-gaungkan Iya, sekali ini UMKM, terus betul. ada Mm-mm. istilah UMKM naik kelas. Betul sekali. Mungkin UMKM naik Mm-mm. kelasnya ini di setiap pemerintahan Mm-mm. atau KL-KL terkait itu Punya beda-beda. program. Iya. Programnya beda-beda ya. Iya. Nah, kalau yang tadi di sini kan di BPOM itu pendampingan UMKM tadi itu ya, iya, untuk dalam bagaimana memperoleh izin edar. ya bagaimana supaya naik kelas menjadi dapat sertifikasi dari Balai POM ya. Betul. Kayak gitu ya kira-kira. Oke, Iya. jadi lagi tahu nih. Jadi kita berarti udah bisa mikir-mikir mau bikin apa ya abis ini. Iya. Enggak Mau juga buka ya. usaha juga ya Mbak Glo. Tapi oke. Nah, tadi kan kita udah ngobrol mengenai kalau selama ini caranya bisa dua. Iya. BPOM menjemput bola. Betul. Atau UMKM-nya sendiri yang datang ke BPOM. Terus bagaimana mekanismenya kalau mereka mau melakukan konsultasi secara langsung nih gitu? Kami saat ini terbuka, baik mau didatangi secara langsung ke kantor ataupun melalui media sosial yang kami punya. Balai Besar POM bisa di pakai media Palembang sosial juga ya Bu? punya, ada Facebook, ada IG, ada Twitter, dan juga ada WA. Bahkan Kepala Balai Besar POM di Palembang itu membuka nomor pribadinya untuk bisa diakses oleh seluas-luasnya oleh pelaku usaha apabila pelaku usaha ingin mendapatkan pendampingan intensif ataupun dalam memberikan laporan terkait kinerja kami di lapangan seperti itu. Oh gitu. Bisa jadi pelaku usaha merasa tidak puas, nyaman, dengan kinerja kami, itu kami bisa dilaporkan secara langsung ke nomor Kepala Balai Besar. Wow. Tapi nggak 24 hours ya, kayaknya ada jam-jam tertentu juga. Jangan sampai Sabtu Minggu besok hari merah. Jam 12 malam. Terus di WA nggak juga ya kan? Iya begitu. Mungkin lain cerita kalau mengajak ngopi kali ya. Silakan. Oke. Nah tadi kan kita ngomongin tentang program-program yang saat ini mungkin tidak hanya di BPOM sendiri, di seluruh KL itu memang sedang menggalakkan program UMKM naik kelas. Nah kalau di BPOM sendiri apa saja sih program yang sedang berjalan mungkin di tahun ini atau mungkin boleh cerita tahun-tahun sebelumnya yang kira-kira cukup berhasil nih yang dilakukan oleh BPOM untuk program UMKM naik kelas ini? Ya, sebagaimana yang tadi saya sudah sempat jelaskan bahwasanya Badan POM udah 2 tahun terakhir ini punya program yang benar-benar intensif mendampingi pelaku usaha UMKM. Mulai dari awal perizinan sampai nanti endingnya dapat nomor izin edar. Nah itu pun juga ada beberapa tahapan Mbak Glo yang harus dilalui oleh pelaku usaha UMKM tersebut. Mulai dari tahapan screening yang kami lakukan, pemetaan UMKM, maksudnya seperti ini. Apakah UMKM tersebut sudah siap dari segi dapur produksinya? Jangan sampai dapur produksinya belum ada tapi kita paksakan untuk naik kelas seperti itu. Jadi dia harus memenuhi terlebih dahulu persyaratannya sehingga nanti kita bisa dampingi secara intensif. Tahapannya lebih kurang, nanti yang sudah kita petakan itu nanti akan kita berikan bimbingan teknis cara produksi pangan olahan yang baik. Nah dengan demikian maka pelaku usaha mendapatkan wawasan ataupun pengetahuan bagaimana memproduksi pangan olahan yang baik secara yang diatur oleh Badan POM seperti itu. Nah, setelah dilakukan bimbingan teknis, kita ada tahapan fasilitasi. Fasilitasi itu dalam artian petugas akan turun ke sarana produksi dalam beberapa bulan itu bisa berkali-kali Mbak Glo. Jadi kita datangi, kita intensif mendampingi. Tentunya mereka harus ahli juga dong. Iya, karena kita sudah berikan kompetensi kan di awal melalui BIMTEK tadi, dan setelah mereka terpapar, mereka akan terapkan di sarana produksi mereka. Dan kita tetap
dampingi Dampingi. secara intensif. Oke. Bagaimana mereka menerapkan apa-apa yang telah mereka dapatkan selama bimbingan Bimbingan teknis teknis tadi, tersebut, di step seperti awal itu, ya. Mhm. Nah, setelah kita lakukan fasilitasi, nanti baru terakhir kita lakukan monitoring dan evaluasi, dan endingnya kita harapkan memang izin edarnya keluar. Dan Oke. bahkan Badan POM pusat di Badan POM Jakarta Mhm. secara intensif setiap tahun itu melakukan jemput bola irek ke seluruh provinsi di Indonesia. Oke. Jadi ada 1 hari ataupun 2 hari di mana kita mengumpulkan seluruh pelaku usaha yang telah kita bimbing dari awal, Ya. dan setelah kelengkapan data yang diminta itu lengkap, di hari itu juga mereka bisa keluar izin edarnya, seperti itu. Oke. Itu Dengan bentuk ya. dengan dibarengin oleh pusat ya tadi ya. Betul, seperti Oke. itu, Mbak Glo. Itu kan tadi cerita 2 tahun belakangan ini. Iya. Sebelumnya itu belum pernah sebelum- dilakukan apa seperti apa ya? Kegiatannya sebenarnya dilakukan terus, Oke. yang mendampingi, Mhm. tetapi judul yang intensif pendampingan pelaku usaha UMKM ini baru muncul Baru 2022. ini ya. Dan Oke. ini merupakan tahun kedua, dari 2023 sampai tahun kedua ini Balai Besar POM di Palembang alhamdulillah telah mengeluarkan sekitar 48 sertifikat IP, izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik, dan sekitar 48 nomor izin edar dari beberapa pelaku usaha, utamanya yang memproduksi pangan lokal spesifik seperti empek-empek. Seperti itu. Oh, oke. Jadi lumayan banyak Alhamdulillah dong ya empek-empek yang kita udah sudah ini ya. banyak yang punya Nanti izin mungkin edar. boleh dikasih contekan ya Bu, listnya yang mana aja yang aman Siap. buat dibeli gitu kali ya. Tunggu kedatangannya di Karena Palembang. Kalau ke Palembang Iya. nggak beli empek-empek, nggak Iya, Palembang namanya. bener, belum Karena sampai. iya, padahal sebenarnya kalau kita ke Palembang Iya. yang kita temukan nggak cuma pempek, ada banyak banget makanan, Iya. tapi memang empek-empek itulah yang Ikonik menjadi- ikonnya Palembang. betul Bener-bener sekali. kalau ke Palembang tuh harus banget beli pempek itu, kayak ada pressure banget ya. Betul. Kalau mau beli pempek kayaknya nggak sah nih ke Palembang. Betul sekali. Iya, oke. Bagus. Berarti hampir 2 tahun ya kalau Iya. kita bilang nih, berarti total 48. Sudah. Yang sekitar. pending ada berapa sih Bu? Yang masih proses gitu ya Mbak. Iya. Ya masih ini kalau Ada saya berapa? bilang Kira-kira deh. banyak ibaratnya tuh yang masih mangkrak gitu ya. Iya, mungkin Iya. memang balik lagi nih ke pelaku usahanya Iya. seberapa giatnya mereka, Betul. seberapa mereka benar-benar mau Iya. mendapatkan tadi itu Ya, kan izin edar sertifikatnya tadi. seperti itu. Karena kalau otomatis ketika mereka mendapatkan izin edar, mereka sudah bisa dengan leluasa masuk ke Iya, pasar. ke pasar. Misalkan menitipkan produknya ke supermarket ataupun bahkan Iya. dan itu juga lebih meningkatkan kepercayaan konsumen Iya. ketika memilih untuk Iya. membeli produk mereka Iya, kan seperti sebenarnya itu. gitu. Jadi kalau tadi belum ngomongin angka sih Bu. Iya. Yang masih mangkrak ya? Yang masih Oke. mangkrak. Penasaran Kalau aja. Iya, kalau bisa saya sebutkan di angka ratusan ada. Oke. Ratusan ada yang masih berproses. Masih Tetap berproses, intensif kami dampingi, tapi tetap selalu kami semangati. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak mungkin seperti Iya, itu. benar. Banyak yang sudah Dan berhasil. banyak manfaatnya Iya. justru ketika mereka sudah mendapatkan izin mendapatkannya edar ya, Badan POM Badan, seperti benar. itu. Oke, berarti masih banyak ya Iya, sebenarnya. Dan sebenarnya minatnya ada nih. Animonya tinggi sekali. Iya, tinggal bagaimana mereka Konsisten. keseriusannya Iya. untuk terus mengurus perizinan ini, kekurangannya, mungkin di lapangan juga masih Betul. belum terlalu rapi Iya. sesuai dengan syarat-syaratnya Betul. untuk bisa tetap diperbaiki. Iya. Nanti selanjutnya bisa dapat deh izin edarnya Iya. tadi ya. Kan kalau BPOM ini kan memang fokus utamanya kan kayaknya lebih ke perlindungan konsumen dan mutu produknya ya Iya, betul. gitu. Nah, bagaimana cara BPOM sendiri dalam rangka mengedukasi nih? Kan pelaku-pelaku usaha apalagi level UMKM ini mereka kayaknya mungkin saya juga mesti konfirmasi lagi Iya. nih ke Ibu Ocha yang memang sudah day to day-nya terjun ke lapangan melihat langsung pelaku-pelaku usaha. Kira-kira seberapa sih mereka mengerti bahwa ini penting loh gitu Iya. loh untuk mutu, Menjaga kualitas mutu. si produknya itu tuh harus benar-benar Iya. diutamakan untuk mereka bisa survive. Betul. Karena kayak empek-empek sendiri, empek-empek nggak cuma dia doang, Iya. berapa ratus orang yang punya usaha empek-empek gitu loh. Iya. Jadi apa yang menjadi programnya BPOM sendiri atau bagaimana cara BPOM
untuk mengedukasi. mengedukasi, me-encourage mereka itu Iya. bahwa ini penting loh Iya. bagi kalian Iya. gitu. Jadi Balai Besar POM atau Badan POM sendiri punya fungsi edukasi, Mbak Glo. Jadi kita tidak hanya sebagai lembaga pengawas gitu ya, tapi kita juga berkewajiban memberikan edukasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan juga kepada konsumen gitu. Jadi pelaku usahanya kita berikan kapasitas dalam memproduksi pangan olahan yang baik, tetapi konsumennya juga kita buat Edukasi aware juga. dengan produk yang aman dan berkualitas seperti itu. Caranya kita punya program penyebaran informasi di mana kita mengumpulkan baik pelaku usaha ataupun dalam waktu yang lain kita kumpulkan konsumennya sehingga kita berikan informasi terkait bagaimana menjadi konsumen yang cerdas seperti itu dan bagaimana menjadi produsen yang bertanggung jawab dalam menghasilkan produk yang baik, bermutu, aman dan berkualitas seperti itu. Oke. Berarti mungkin ini kali ya. Kan kalau tadi kelihatannya gathering orang-orang ya. Betul. Tapi apakah juga dilakukan dalam bentuk sosial media nih? Iya, selalu. Bisa dalam bentuk flyer-flyer atau informasi yang singkat-singkat tapi dalam bentuk sosial media gitu ya. Saat ini sering kita sudah lakukan. Aktif juga ya. Sosial media selalu berupa kayak pesan-pesan pendek seperti itu ya yang orang gampang cerna juga. Karena tidak memang bagaimanapun ya. Dengan ini kan kita juga memberitahukan kepada konsumen nih bagaimana mereka untuk berlaku di pasar. Dalam arti mereka juga harus lebih bijak selektif dalam memilih apa yang mau dikonsumsi dan yang mereka akan masukkan ke dalam tubuh mereka. Ya, bahkan kita punya punya jargon ketika kita sosialisasi kepada masyarakat. Sweet juga nggak? Beda ya. Kalau sweet harusnya agree gitu ya. Kalau Balai POM mengedukasi masyarakat supaya menjadi konsumen yang cerdas adalah dengan selalu ingat ceklik, KLIK. K-nya itu yang klik, K pertama itu adalah cek kemasan. Ketika konsumen membeli produk di pasaran itu kan banyak, pastikan kemasannya tidak rusak, tidak penyok, tidak gembung seperti itu, sehingga memastikan bahwasanya produknya masih bagus seperti itu. Nah, kalau untuk L-nya itu adalah cek label. Karena kita tahu bahwasanya di dalam label banyak sekali informasi-informasi yang diberikan oleh pelaku usaha yang bisa menjadi penentu keputusan dari konsumen untuk membeli. Seperti itu. Contohnya misalkan Mbak Glo punya alergi terhadap kacang-kacangan, udang atau seafood seperti itu. Ketika produknya di label mengandung seafood, otomatis Mbak Glo nggak akan membeli seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bandel ya. Kecuali mau ngambil resiko seperti itu. Yang selanjutnya adalah I. Itu adalah izin edar. Jadi pastikan bahwasanya produk yang konsumen beli adalah produk yang sudah mendapatkan izin edar baik di Dinas Kesehatan maupun di Badan POM. Karena izin edar pangan kan ada dua. Ada dua ya. Iya, izin edar Badan POM dan izin edar PIRT, Dinas Kesehatan seperti itu. Dan yang terakhir adalah K. Yang terakhir adalah kedaluarsa. Jadi pastikan bahwasanya ketika konsumen membeli produk melakukan pengecekan kadaluarsa. Jangan sampai membeli produk yang sudah expired lewat atau bahkan mendekati. Mendekati saja kita sudah harus aware. Hati-hati. Iya, apalagi sudah lewat seperti itu. Oke, jadi ada klik ya. Iya, ada kemasan, label, izin edar sama kadaluarsanya. Ini informasi baru lagi guys. Untuk si manis di rumah. Untuk si manis-manis yang ada di rumah. Jadi setiap kali mau beli produk dimanapun, mau di pasar tradisional, mau di supermarket, mau di minimarket, cek klik kemasan, label, izin edar dan kedaluarsa. Oke, terima kasih loh informasinya nih, hebat banget nih. Untung ada bocah ya. Nah, ini kita mau flashback sedikit nih waktu kita bertemu kemarin di Palembang. Iya, akhir Mei ya kalau nggak salah ya. Saya lupa loh tanggalnya. Enggak. Saya ingat 22 sampai 24 Mei kita di Palembang. 2023. Pertama kalinya saya dan Ibu Ocha berkenalan dan ternyata sama-sama orang awak. Yang sudah merantau kemana-mana. Iya, udah jalan kemana-mana. Jadi waktu Agri melakukan kunjungan ke UMKM yang ada di Palembang. Sebenarnya kan memang yang menjadi alasan kenapa kita melakukan kunjungan ke sana kan karena kita tidak menemukan ada koperasi
seperti yang mungkin kita boleh sampaikan juga Iya. di sini bahwa gula rafinasi itu kan dijaga ketat Betul. peredarannya. Jadi kalau gula ini akan diterima oleh masyarakat UMKM yang mana mereka adalah industri makan minuman, Iya. harus melalui koperasi. Koperasi. Nah, di data kita belum ada koperasi di Palembang. Iya. Dan memang kita cek juga belum koperasi-koperasi yang sudah ada sekarang yang secara resmi menyalurkan gula rafinasi belum ada yang menyalurkan ke Palembang. Dan memang benar waktu kita ke sana, kita mengunjungi beberapa UMKM kan ya, Bu Ocha, dari pagi sampai sore. Kira-kira seperti apa nih peluangnya dan dalam bentuk apa ya? Kayak misalnya sih produk ini kan juga harus memperhatikan bahan baku yang akan digunakan dalam produk makanan minuman mereka. Katakanlah itu jongkong, maksubah, kue 8 jam segala macam kan mereka harus memperhatikan kualitasnya. Nah, kira-kira apakah dengan menggunakan gula yang mungkin secara kualitas belum tentu baik, apakah itu juga menjadi perhatian BPOM dalam hal bahan baku yang digunakan untuk setiap produk UMKM? Gitu. Baik, kalau berbicara mengenai kualitas, Mbak Glo, berarti kita harus punya evidence base dari keputusan bahwasanya produk ini lebih berkualitas dari produk yang A yang lebih berkualitas dari B, seperti itu. Nah, kalau untuk produk gula kristal rafinasi, sebagaimana kita ketahui, memang prosesnya sendiri memang lebih panjang. Pemurniannya juga lebih lama, dan juga kita tahu bahwasanya cemarannya juga mungkin lebih kecil seperti itu. Nah, dengan tingkat yang lebih murni ini, maka kualitas bahan baku juga akan lebih meningkat. Ketika bahan baku punya kualitas yang baik, yang lebih murni, maka akan memberikan hasil berupa produk pangan olahan yang lebih berkualitas, lebih tahan lama, seperti itu, dan lebih bisa bersaing di pasar setelah diproduksi, seperti itu. Tapi itu juga menjadi masuk concern. Masuk dalam programnya BPOM dalam artian mengedukasi, mengencourage pelaku usaha untuk lebih memperhatikan bahan-bahan baku yang akan mereka gunakan dalam memproduksi produk makanan minuman mereka. Betul sekali. Tapi tidak terbatas pada hanya gula, semua bahan baku, tapi tentunya semua bahan baku, apakah tepung, apakah minyak, itu kita selalu di dalam klausul cara produksi pangan olahan yang baik, bahan baku itu termasuk yang diperhatikan, Mbak Glo. Jadi spesifikasi bahan baku itu menjadi patokan ketika pelaku usaha memilih menentukan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, seperti itu. Tapi memang mungkin secara praktek BPOM tidak mungkin mengatakan A lebih bagus daripada B ya. Tapi secara umum BPOM akan memberitahukan dalam artian gunakanlah produk-produk bahan-bahan baku yang lebih berkualitas untuk mensupport produk akhirnya makanan minumannya menjadi lebih baik hasilnya. Oke, banyak sekali informasi yang baru saya dapat hari ini, yang bener waktu kita ketemu di Palembang kayak kita nggak ngomongin tentang klik gitu loh, nggak ngomongin tentang program menjemput bola dan segala macamnya, karena memang kemarin kan kita fokus kepada program agri kan. Oke, kira-kira ada program khusus apa nggak sih dari BPOM ini untuk mendukung para pelaku usaha di Palembang untuk mengencourage mereka? Biasanya ada program rutin kah setiap berapa lama sekali untuk memperhatikan bahan baku yang akan mereka gunakan, atau bisa nggak sih BPOM ini sendiri melakukan edukasi untuk cara memilih bahan baku seperti ini, ada nggak kira-kira seperti itu? Itu termasuk ke dalam materi yang kita sampaikan ketika bimbingan teknis maupun ketika penyebaran informasi kepada pelaku usaha. Gitu. Jadi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, Mbak Glo, bahwasanya bahan baku itu menentukan kualitas produk akhir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika bahan baku tercemar, maka produk akhir juga akan tercemar, seperti itu. Dan kita kan selalu mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan uji laboratorium minimal 1 tahun sekali, itu minimal. Itu untuk yang sudah, untuk produk yang dihasilkan, produk jadi. Tapi itu untuk mereka yang sudah mempunyai izin edar, betul. Karena itu merupakan salah satu prasyarat. Sekali berapa lama?
kita kalau UMKM karena kita Memahami. kita paham ya UMKM omsetnya kan belum Iya. terlalu besar. Mm-mm. Sementara uji laboratorium kan Mahal ya? butuh biaya yang cukup Oke. besar, sehingga kita biasanya mempersyaratkan minimal 1 tahun sekali Oh, setahun untuk produk sekali. akhir. Oke. Seperti itu. Dan untuk bahan baku kita persyaratkan yang memang standar yang food grade seperti itu. Dibuktikan dengan Food adanya grade ya? COA, Certificate of Analysis dari bahan-bahan baku yang digunakan. Oh, oke. Nice. Iya. Oke, banyak sekali informasinya guys. Mudah-mudahan semuanya ke recap ya di kepalanya Iya. masing-masing. Jadi untuk dan pelaku bersemangat ya ya, untuk lebih mendaftarkan bersemangat justru untuk mendapatkan izin pendampingan. tadi ya, Iya. pendampingan. Jangan ragu-ragu, langsung datang aja. Iya. Misalnya ada di silakan. Palembang, lihat muka Ibu Ocha ini kayak gini, nanti datangin aja ke kantornya. Siap. Saya mau cari Ibu Ocha, langsung aja straight ke itunya, resepsionisnya. Siap. Mungkin Kami Bu dengan Ocha senang hati. Ada yang mau disampaikan Iya. pesan kepada seluruh masyarakat pelaku usaha UMKM, Iya. mungkin mau menyampaikan tips and trick atau pesan apapun, Iya. silakan. Persilakan di Iya, sini. baik, terima kasih Mbak Glo. Jadi tadi kita sudah bersama-sama dengarkan pelaku usaha yang manis di rumah gitu ya, Yes, Mbak Glo. kayak kita. Bahwasanya untuk meningkatkan kelas gitu ya. Iya. Meningkatkan kelas mungkin dari PIRT menjadi MD memang butuh effort. Iya. Butuh effort yang ibaratnya itu ekstra seperti Iya. itu. Karena kami ketat dalam mengatur izin edar yang kami keluarkan. Kami concern memberikan izin edar hanya kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan cara Persyaratannya. produksi pangan olahan yang baik Baik. sebagaimana yang diatur dengan peraturan Kepala Badan POM seperti itu. Jadi jangan ragu, jangan takut duluan. Kenapa? Karena sekarang mumpung pemerintah membuka keran berusaha yang seluas-luasnya Iya. kepada UMKM, Dimanfaatin. manfaatkan kesempatan Benar. tersebut. Kenapa? Karena pemerintah kita saat ini sangat pro terhadap UMKM. Bisa dilihat dari ketika membuat perizinan berusaha itu cukup dengan mengurus NIB dan tidak berbayar, Iya, gratis. gratis. Terus ketika perizinannya juga ke Badan POM itu juga ada perlakuan khusus untuk UMKM, kita beri diskon 50% untuk Wow. izin edar yang dikeluarkan Oke. seperti itu. Tapi Kita itu sama berikan. di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Oke. seperti itu. Ada Nggak cuma di Palembang kan? Iya, Ntar yang Semarang nanya, karena ini kan kok di sini nggak diskon, iya, kata dia. kita mengacu ke pusat nasional ya, semua nasional. pusat ya. Oke. Ada diskon 50% untuk pendaftaran izin edar. Intinya semua dimudahkan. Dimudahkan dan Tinggal kita dampingi. Iya. Kita dampingi secara intensif. Yes. Kalau ketika ada kendala kita berikan solusi seperti itu, Mbak. Jadi kita dari Badan POM tidak hanya dari sisi pengawasan yang kita perkuat, tapi kita juga memperkuat sisi pendampingan pelaku usaha sehingga kedua sisi ini bisa berjalan secara beriringan. Tujuan akhirnya adalah bisa menghasilkan menerbitkan nomor izin edar yang produk yang aman, bermutu dan berkualitas untuk konsumen. Intinya di mana ada kemauan di situ ada jalan. Oke deh. Mungkin karena ini tamu spesial kita hari ini dan yang super manis dari Palembang ini kebetulan sama-sama orang awak. Iya. Saya pengen berpantun deh kali ini. Boleh ya, Cakep. guys? Oh, belum ya? Cakep. Belum. Tunggu. Oke. Bungo campako indah dipandang mata. Cakep. Anak gadis bajalan di tepi sungai. Cakep. Batamu kita sampai di siko. Namun Agri tetap di hati. Terima kasih banyak Bu Ocha atas kehadirannya jauh-jauh dari Palembang ke Jakarta untuk menghadiri dan berdiskusi dengan kita ngobrol-ngobrol santai di podcast Manisnya Agri. Mudah-mudahan semua informasi yang tadi sudah sama-sama kita sampaikan di sini di podcast Manisnya Agri bermanfaat untuk semua manis-manisnya Agri yang ada di seluruh Indonesia. Semakin bersemangat untuk menaikkan kelasnya sehingga UMKM Indonesia semuanya naik kelas ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu Ocha, sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi. Semoga programnya semua berjalan dengan lancar. Amin. Oke, semuanya kita sudahi podcast Manisnya Agri kali ini. Semoga semuanya bermanfaat. Salam sehat. Sampai bertemu lagi di podcast Manisnya Agri. Sweet, sweet, sweet.